yang sedang bersiap melakukan penyerangan kepada Code yang hendak bergabung dengan GUB. Saat itu Code merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar tubuhnya. Code melihat ada sebuah katak yang menempel di balik jubahnya, dan langsung melemparkan katak tersebut tepat di bawah GUB. Saat itu Code berkata, "Katak ini, aku rasa aku tidak pernah menggunakannya, tapi aku ingat dan mungkin pernah melihat katak tersebut, atau jangan-jangan itu katak milik Kashin Koji. Tapi bagaimana bisa katak ini menempel di jubahku?" Boruto yang hendak menyerang Code dari belakang harus menahan dirinya terlebih dahulu, sebab Code sudah mulai merasa curiga akan ada seseorang yang sudah masuk ke dalam dimensi Jubi ini. Saat itu katak yang ada bersama Boruto berkata, "Sialan, aku rasa penyamaran kita tidak akan lama lagi ketahuan Boruto, dan juga aku tidak bisa memata-matainya lagi, dan mendengar apa yang dia ucapkan, karena bagian diriku telah dibunuhnya. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Awalnya aku mau menyerangnya tadi. Tapi setelah dia mulai merasakan katak tersebut, aku rasa kita perlu menunda dan tetap terus mengamati si bodoh itu. Dan yang lebih pentingnya lagi, aku sudah tahu titik koordinat dari dimensi GUB ini." Mendengar itu, katak tersebut berkata, "Jadi apakah kita akan mundur sekarang?" Boruto menjawab, "Tentu saja tidak. Aku ingin mengetahui semua rencana atau niatan yang dia ingin lakukan bersama GUB, jadi tetaplah di sini, dan terus waspada." Dari kejauhan, Code sedang bersiap diri untuk bergabung dengan GUB. Code mengaktifkan tanda karmanya dan mengaktifkan tanda cakar yang ada di tangannya. Saat itu Code berkata, "Aku rasa kekuatanku yang sekarang, walaupun limiterku sudah dilepas, aku masih belum bisa menandingi kekuatan karma murni. Jika aku terus memaksakan diriku untuk melawan mereka, akan sangat sulit pastinya, dan kemungkinan terburuk aku bisa mati di tangan mereka. Dan juga aku rasa ini salah satunya cara agar aku bisa menjalankan semua rencanaku. Walaupun bagiku sulit untuk melempar Boruto dan Kawaki ke mulut GUB, aku rasa jika aku bergabung dengan Jubi ini, kekuatanku cukup hebat dan jauh di atas mereka berdua." Setelah Code berkata seperti itu, dia melompat dan menuju arah Jubi yang sedang dikekang oleh tanda cakarnya. Saat Code hendak turun menghampiri GUB, tiba-tiba, bagian perutnya kembali merasakan sakit yang luar biasa, sehingga membuat Code lagi dan lagi membatalkan tujuannya bergabung dengan GUB. Code yang sedang kesakitan berkata, "Sialan, aku rasa sakit ini semakin kuat dari sebelumnya, sampai-sampai aku tidak bisa mengontrol cakra dan kekuatanku dengan baik. Kalau begini terus, apa yang dikatakan bajingan Boruto itu ada benarnya." Dari kejauhan, Eida yang mengamati Code dengan sendigannya berkata kepada Daemon, "Aku rasa kekuatan dari Rasengan Uzuhiko Boruto benar-benar tidak boleh kau remehkan Daemon. Bahkan Code dengan kondisinya sekarang, dia benar-benar tidak berdaya dan terus-terusan merasakan rasa sakit akibat teknik itu. Aku jadi simpati kepada dirinya." Daemon yang mendengar kalimat itu dari Eida, dia hanya tersenyum dan tidak membalas ucapan Eida. Kembali ke Konoha, Kakashi yang sedang menterogasi Kawaki akibat ketahuan sedang keluar dari sebuah dimensi, berkata, "Kalau begitu Kawaki, kami terus akan mengamatimu, walaupun kita bukan musuh. Tapi maaf saja, aku orang yang selalu curiga terhadap siapapun, jadi aku minta maaf atas ketidaknyamananmu." Mendengar itu dari Kakashi, Kawaki berkata, "Lakukan apa yang kau mau, aku tidak menyembunyikan apapun pada Konoha." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia berkata dalam hatinya, "Aku rasa aku harus membunuh Rokudaima Hokage. Dia sudah terlalu jauh mengamatiku. Kalau begini terus, rencana yang sudah kususun rapi dan sudah berjalan 3 tahun ini, akan terbongkar jika dia terus memantauku." Setelah itu, Kakashi pun pergi meninggalkan Kawaki seorang diri di belakang desa. Kawaki merasa gelisah, karena dia terus dihadapi kekacauan yang semakin banyak datang.
Di sisi lain, Code yang meringis kesakitan, memanggil Sumeaka dalam ukuran yang cukup besar. Sumeaka tersebut menghampiri tubuh Code, dan mengalirkan cakranya ke tubuh Code, agar bisa menutupi luka atau rasa sakit akibat serangan Boruto sebelumnya. Boruto yang melihat itu berkata, "Aku tidak percaya, kalau pecahan Gyubi tersebut bisa membagi cakranya kepada Code. Tapi itu hanya menghilangkan sedikit rasa sakitnya. Rasa sakit itu abadi sampai dia mati, kecuali aku yang melepaskan efek jutsu tersebut." Mendengar itu, Katak yang ada di sebelah Boruto berkata, "Kenapa kau tidak langsung membunuhnya saja saat ini? Aku rasa ini adalah momen yang bagus untuk mengalahkannya. Apalagi saat ini dia sudah terkapar dan tidak bisa berdiri lagi." Mendengar itu, Boruto berkata, "Yaitu kedengarannya baik. Walaupun bagiku sangat mudah untuk mengalahkannya saat ini. Tapi ada sesuatu yang perlu kutunggu untuk melakukan itu padanya. Aku ingin melihat dirinya mengendalikan Gyubi dengan tanda cakarnya itu. Jika aku sudah tahu bagaimana dia melakukan itu, maka aku bisa melepas ikatan segel Gyubi dari belenggu tanda cakar Code. Setelah aku sudah mengetahui segelnya, aku akan menghancurkan dia saat itu juga." Mendengar itu, Katak tersebut berkata, "Aku merasa khawatir dengan kondisinya sekarang. Bisa saja dia menggunakan cara yang kita pikirkan tadi, yaitu menjadi Jinchuri Gyubi. Apabila dia bergabung dengan Gyubi, apa efek dari Rasengan Usuhiko yang ada di tubuhnya bisa menghilang?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku tidak akan membiarkan dirinya lebih jauh lagi bermain dengan Gyubi. Gyubi adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sebab itu, ketika aku berada di dimensi ini, aku sangat berhati-hati dan selalu waspada akan sekeliling kita. Aku harap dia segera menunjukkan cara dirinya untuk melepas segel tersebut." Setelah itu, Code yang sudah berhasil dibantu oleh Sumeaka miliknya, sudah dapat bergerak sedikit dengan normal. Saat itu Code berkata, "Jika aku bertemu dengan Boruto brengsek itu, aku akan membalasnya dan benar-benar menghancurkannya. Tapi sialan, walaupun cakra Gyubi sudah kuserap untuk mengobati luka ini, efek dari Rasengan tersebut benar-benar tidak menghilang. Walaupun tubuhku sudah tidak sesakit tadi, tapi penglihatanku benar-benar sudah hancur. Kalau begini, aku tidak akan bisa menggunakan mata dengan baik." Saat Code mengatakan itu, dia memanggil Sumeaka yang memiliki kemampuan khusus. Sumeaka tersebut memiliki mata Rinnegan, dan Code ingin mengganti matanya dengan Rinnegan Sumeaka itu, agar dia bisa lepas dari efek Rasengan Usuhiko yang membuat penglihatannya kabur. Saat itu Code berkata, "Aku tidak percaya akan melakukan ini. Tapi baiklah, aku rasa tidak buruk menggunakan Rinnegan milik Sumeaka ini. Ya walaupun kekuatannya cukup berbeda dari kebanyakan Rinnegan murni. Tapi dengan ini, aku akan lebih mudah untuk menggunakan Gyubi dalam rencanaku." Boruto yang dari kejauhan memantau Code, dibuat kaget dan cemas akibat tindakan Code. Saat itu Boruto berkata, "Si bodoh itu benar-benar melakukan hal yang gila. Tapi sangat disayangkan sekali, sebelum dia melakukan itu, lebih baik aku harus menghancurkannya sekarang tanpa harus menunggu lagi." Mendengar kata-kata itu dari Boruto, Katak tersebut berkata, "Hei tunggu Boruto, aku rasa kita mulai khawatir akan Gyubi. Coba kau lihat dahulu, Gyubi benar-benar ingin memaksa atau melepaskan batang besi raksasa itu dari tubuhnya. Jika hal itu terjadi, situasi bakalan lebih buruk dan merepotkan bagi kita." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Tapi, saat ini, kita dihadapkan oleh dua hal yang sulit, sebab itu kita harus bertindak secepatnya. Yang pertama tentunya Code, jika dia berhasil mentransplantasikan Dojutsu Rinnegan, maka sangat mudah baginya untuk mengendalikan Gyubi kapanpun dia mau. Bahkan yang lebih buruknya lagi adalah, dia dapat memindahkan tubuh asli Gyubi ke Konoha, dan juga dengan Dojutsu Rinnegan, Code kemungkinan besar bisa menjadi Jinchuriki Gyubi saat ini." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia berlari dan mencoba membelakangi Code yang sedang mencoba mengambil Dojutsu Rinnegan milik Sumeaka tersebut.
Saat Code hendak mengambil mata Rinnegan itu, tiba-tiba Sumeaka tersebut menolak matanya diambil dan Sumeaka itu melompat ke arah belakang Code. Ternyata Sumeaka tersebut mencoba menghalangi Boruto yang hendak menebas kepala Code dari belakang dengan menggunakan Kusanaginya. Melihat itu, Code langsung mundur dan kembali memanggil beberapa Sumeaka. Saat itu Code berkata, "Apa? Bagaimana mungkin kau bisa masuk ke dimensi ini Boruto? Sialan, dasar bajingan! Apa yang telah kau lakukan hingga kau bisa menyusulku ke dimensi ini?" Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku rasa Sumeaka milikmu benar-benar sudah sangat terlatih untuk menyelamatkan tuannya. Jika saja kau tidak diselamatkan Sumeaka itu, aku sudah pastikan kalau kepalamu saat ini sudah berpisah dengan tubuh aslimu." Mendengar itu, Code berkata dalam hatinya, "Sialan, kalau begini, Boruto bajingan itu bisa membunuhku kapanpun dia mau, sebab tubuhku masih belum pulih seutuhnya." Setelah itu, tiba-tiba Sumeaka bermata Rinnegan menyerang Boruto dengan kibasan ekornya yang menjadi runcing seperti tajamnya pedang. Boruto yang melihat itu, dengan santainya, menangkisnya dengan Kusanagi miliknya. Setelah itu, Boruto mengaliri pedangnya dengan elemen petir untuk menghancurkan ekor milik Sumeaka tersebut. Seketika itu, Sumeaka yang bermata Rinnegan itu, jatuh dan meringis kesakitan akibat efek dari serangan Boruto. Melihat itu, Code berkata, "Cukup Boruto, jika kau melangkah lebih jauh lagi, aku akan melepaskan Gyuubi ini ke Konoha sekarang juga. Jadi aku harap kau bisa mengurungkan niatmu untuk bertarung lagi denganku." Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku rasa, kau sudah mengerti situasi yang terjadi saat ini Code. Aku tahu kau ketakutan jika aku terus mendekatimu. Tapi aku rasa kekhawatiranmu itu akan terjadi." Mendengar itu, Code berkata, "Sebelum aku melepaskan Gyuubi saat ini, aku ingin bertanya padamu. Aku sangat penasaran akan hal ini, bagaimana kau bisa masuk ke dalam dimensi Gyuubi ini? Aku rasa tidak seorang pun yang tahu koordinat asli dari dimensi ini. Ya, walaupun aku tahu kau bisa keluar masuk dimensi, atau menggunakan Jikukan Ninjutsu. Tapi bagaimana kau mengetahui titik koordinat dimensi ini?" Mendengar itu, Boruto berkata, "Baiklah Code, aku akan memberikan jawaban atas semua pertanyaanmu sebelum aku mengeksekusimu, agar kau tidak mati dalam perasaan penasaran." Mendengar itu, Code berkata, "Bajingan kau Boruto, lagi-lagi kau membuat lelucon seperti itu. Apakah kau lupa kalau aku masih memegang kendali atas ekor 10? Mendengar itu, Boruto menjawab, "Tenanglah sedikit Code. Sebelum aku membunuhmu, aku rasa tidak ada salahnya untuk memberikan semua informasi yang aku miliki padamu. Pertama aku akan menjawab, bagaimana aku bisa masuk ke dalam dimensi ini. Coba kau lihat, bukannya sebelumnya kau mengetahui ada seekor katak yang menempel di jubahmu? Dan kau melemparkan katak tersebut tepat di bawah Gyuubi saat ini?" Mendengar itu, Code berkata, "Apa? Katak tadi ya? Apa itu milikmu? Tapi bagaimana bisa kau menggunakan katak tersebut?" "Aku rasa, katak itu milik Kashin Koji. Karena aku pernah melihat katak itu beberapa kali pada saat di markas Kara. Atau jangan-jangan, Kashin Koji masih hidup dan membantumu atas semua ini?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Seperti biasa, kau tidak pandai menempatkan situasi sekarang Code. Bagiku saat ini, aku bisa membelah tubuhmu menjadi dua bagian, jadi jangan menyimpulkan apapun sebelum aku yang menjelaskan." Mendengar itu, Code berkata, "Aku rasa ancaman tadi, sedikit membuatku takut Boruto. Tapi baiklah, ayo coba katakan padaku apa yang ingin kau sampaikan." Setelah itu, Boruto menjawab, "Saat aku melancarkan Rasengan Uzuhiko tepat di perutmu, aku menyelinapkan seekor katak di balik jubahmu. Aku sudah berpikir, setelah kau terkena jutsuku, kau akan tidak berdaya, dan tidak bisa melakukan apapun, dan aku berpikir, hal terakhir yang bisa kau lakukan adalah kabur dan pergi dari Konoha, dan masuk ke dalam dimensi. Pada saat kau sudah masuk ke dalam dimensi tersebut,
Katak itu memberikanku posisi keberadaannya, dan bagiku sangat mudah melacak titik koordinat dari katak yang telah kutandai posisi keberadaannya. Mendengar itu, Code berkata, "Bagaimana bisa kau melakukan semua itu? Aku tidak percaya kau menggunakan kekuatan karma. Aku rasa itu bukan kekuatan karma. Apakah kau menggunakan teknik lain yang kau kuasai untuk melakukan semua hal itu?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku rasa kebodohanmu itu memang tidak bisa diselamatkan lagi. Bagiku, kau hanya orang yang menyedihkan yang terlalu naif akan kekuatan Otsutsuki yang kau banggakan. Kekuatan karma yang kau jadikan alat sesembahanmu bukanlah sesuatu yang sangat mengagumkan di dunia ini. Apakah kau lupa akan intensitas sebuah ninjutsu yang diasah cukup lama akan berubah menjadi lebih berbahaya dari apapun? Bagiku yang sekarang, kekuatan karma yang kau pakai, dan juga kekuatan Otsutsuki yang digunakan Kawaki, itu tidak membuatku merasa khawatir akan keberadaan kalian. Jika aku mau berkata, saat ini, sekalipun kau bergabung dan bekerja sama dengan Kawaki untuk mengalahkanku, bagiku sangat mudah untuk menghancurkan kalian dalam waktu yang sama." Mendengar itu, Code meradang dan marah. Dia memerintahkan Sumeaka lainnya untuk menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto yang melihat itu berkata, "Jadi kau mau melihat perbedaan kekuatanku yang sekarang?" Setelah Boruto berkata seperti itu, Sumeaka lainnya datang dengan cepat dari segala sisi, untuk menebas tubuh Boruto dari depan dan dari arah belakang. Boruto yang melihat itu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Code yang melihat langsung, merasa kepanikan akan kehilangan jejak Boruto. Setelah itu, tiba-tiba Boruto muncul tepat di depan wajah Code, dan meletakkan pedangnya tepat di leher Code. Di sisi lain, Kawaki yang tidak mau diam saja setelah dua targetnya pergi saja dari Konoha. Dia segera menemui Eida untuk bertanya akan posisi keberadaan mereka. Tapi saat itu, Himawari datang ke hadapan Kawaki dan berkata, "Kakak, aku ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kalian berdua tidak bisa seperti dulu lagi, dan tidak saling ingin membunuh?" Mendengar itu, Kawaki berkata, "Maaf Himawari, mulai dari sekarang, kau tidak akan melihatku lebih lama lagi dalam karakter yang seperti ini." Setelah Kawaki mengatakan hal itu, dia segera bergegas pergi ke tempat kediaman Eida. Pada saat Kawaki hendak masuk, dia sudah ditunggu oleh Daimon yang tiba-tiba muncul dari belakang Kawaki. Melihat itu, Kawaki spontan mengaktifkan tangan senjata ninjanya yang ingin menebas Daimon. Melihat serangan itu, Daimon dengan santainya menghindar. Setelah itu Daimon berkata, "Jika saja aku tidak menghindar, aku bisa pastikan seranganmu tadi akan memantul dan mengenai tubuh aslimu langsung Kawaki. Jadi berterima kasihlah padaku." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Lagi dan lagi, setiap aku datang ke sini kau selalu memancing keributan Daimon. Bisakah kau tidak menghadirkanku sekali saja ketika aku berada di sini?" Mendengar itu, Daimon berkata, "Ya mau bagaimana lagi Kawaki? Teman bermain gameku sudah kau usir. Bahkan aku tidak mengucapkan salat pertemuan padanya setelah 3 tahun yang lalu." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apa maksudmu Boruto? Berhentilah bersifat kekanak-kanakan Daimon, atau tidak aku akan membunuhmu nanti." Mendengar itu, Daimon tertawa dan berkata, "Santailah sedikit Kawaki. Aku juga ingin segera menendang wajahmu. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa melakukan itu semua. Karena kakakku yang pasti melarang aku untuk melakukannya. Jadi berterima kasihlah padanya." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apa ada Eida di dalam? Aku ingin bertemu dengannya." Mendengar itu, Daimon berkata, "Hei Kawaki, jangan terlalu cepat seperti itu. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk tanpa putusan dariku." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Jadi, apa yang ingin kau lakukan padaku?" Mendengar itu, Daimon menjawab, "Aku ingin sedikit bersenang-senang terlebih dahulu. Aku iri pada kalian bertiga, yang bebas bertarung di depan tadi.
Jadi aku ingin sedikit bermain padamu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mengizinkanmu masuk ke tempat kakakku. Setelah Daemon berkata seperti itu, tiba-tiba dia muncul tepat di atas kepala Kawaki, dan mendaratkan tendangannya tepat di wajah Kawaki, sampai-sampai Kawaki terpental dan terhempas ke tanah. Melihat kejadian itu, Daemon berkata, Apakah tidak ada sedikit perlawanan buatku Kawaki? Setelah Daemon berkata seperti itu, tiba-tiba tubuh Kawaki yang terpental ke tanah menghilang. Ternyata itu hanya Bunshin. Setelah Bunshin itu hilang, Kawaki muncul dari belakang Daemon dan berkata, Aku tidak akan temakan oleh trik yang sama Daemon. Apakah ini sudah cukup untuk bermain? Melihat kejadian itu, Daemon berkata, Aku rasa, kau sudah cukup banyak mengamati cara bertarungku ya Kawaki. Aku harap aku bisa mendapatkan lebih permainan ini darimu, tapi trik yang tadi boleh juga. Mendengar itu, Kawaki berkata, Baiklah kalau begitu, aku mau masuk menemui Eida sekarang. Setelah Kawaki berkata seperti itu, Daemon berkata, Hei Kawaki, aku akan mengingatkanmu satu hal untuk sekarang. Jika kau berani melakukan tindakan konyol pada kami berdua, kau akan tahu akibatnya. Mendengar itu, Kawaki menjawab, Lakukan apa yang kau mau Daemon. Aku tidak akan mengganggu. Setelah itu, Daemon berkata, Dan juga, kau harus berhati-hati mulai sekarang ketika bertemu Boruto. Dari apa yang kuamati, kekuatannya yang sekarang harus diwaspadai. Bukti nyatanya adalah Code yang sudah menjadi korban. Boruto dengan mudahnya melumpuhkan Code seorang diri. Bahkan Code yang sudah dilepas limiternya dan menyerap cakra Gyuubi, masih tidak bisa berbuat apa-apa ketika di hadapan Boruto. Mendengar itu, Kawaki menjawab, Aku tidak peduli akan semua itu. Sekuat apapun dia, aku akan menghancurkan mereka berdua dalam waktu yang sama. Ini semua kulakukan demi desa ini. Setelah mereka berdua ribut-ribut, Eida yang dari dalam rumah sampai keluar, dan menemui mereka berdua. Eida berkata, Ada apa ini Daemon? Lagi-lagi kau melakukan hal yang konyol padanya? Aku harap kau hentikan tindakanmu sekarang juga. Setelah itu, Kawaki dan Eida pun masuk ke dalam. Dan Kawaki langsung berkata, Aku rasa kau sudah tahu apa tujuanku datang ke sini Eida, benarkah begitu? Mendengar itu, Eida menjawab, Aku rasa tidak. Akan tidak sopan bagiku jika terus memantau seseorang setiap saat. Mendengar jawaban Eida, Kawaki berkata, Jadi begitu ya, baiklah. Aku ingin meminta bantuan padamu, untuk segera melihat di mana posisi keberadaan Code sekarang juga. Mendengar itu, Eida menjawab, Jujur saja, aku tidak suka sama sekali untuk diperintah oleh siapapun, tapi baiklah jika kau mau mengetahuinya. Setelah Eida berkata seperti itu, dia mengaktifkan Senrigannya, dan mengamati Code yang sedang ada di dimensi lain. Eida yang sedang melihat Code dan Boruto sedang bentrok untuk menguasai Gyuubi berkata kepada Kawaki, Aku rasa, musuh utamamu akan menjadi satu orang Kawaki. Dan hal itu tidak akan memberatkanmu lagi untuk kedepannya. Mendengar itu, Kawaki menjawab, Hei, katakanlah padaku apa yang kau lihat. Dan aku tidak mengerti apa maksud dari ucapanmu. Mendengar itu, Eida berkata, Saat ini, kondisi dari Code benar-benar memprihatinkan sekali. Aku rasa dia akan mati di tangan Boruto. Mendengar itu, Kawaki berkata, Apa, Boruto? Apa maksudmu? Apakah Boruto masuk ke dalam dimensi yang sama dengan Code? Mendengar itu, Eida menjawab, Ya benar, Boruto dan Code saat ini sedang sedikit bentrok di dalam dimensi Gyuubi. Dan dari apa yang kulihat saat ini, Code benar-benar akan mati, dan Boruto menguasai pertarungan sekarang. Mendengar itu, Kawaki menjawab, Bagaimana si Boruto ini bisa mengetahui titik koordinat dari dimensi milik Gyuubi Jigen? Aku rasa, sekalipun dia mengaktifkan karma, itu masih belum cukup untuk mengetahui titik koordinat dari dimensi itu. Mendengar itu, Eida menjawab,
Untuk persoalan seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan semua itu, tapi dalam waktu yang sekarang, dan apa yang kulihat dengan sendiganku, Code saat ini sedang terkapar dan Boruto mendekati tubuh Code. Mendengar itu, Kawaki berkata, "Hei Eida, apakah kau bisa membantuku untuk mengakses portal dimensi itu? Dari apa yang baru kau katakan, bagiku inilah saat momen yang kutunggu-tunggu untuk mengakhiri segalanya." Mendengar itu, Daimon berkata kepada Kawaki, "Jika saja kau kalah di tangan Boruto ataupun Code, dan kau mati, lantas apakah kau juga akan tidak melepaskan Nanadaime Hokage beserta istrinya yang ada di dimensimu?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Kau tidak perlu tahu akan urusan itu, Daimon. Lebih baik kau perhatikan saja dirimu, jangan pernah menyinggung soal itu tepat di hadapanku." Mendengar itu, Daimon menjawab, "Tapi entahlah, aku rasa jika kau bertarung dengan Boruto yang sekarang, aku bisa pastikan kau akan kalah, dan tentunya kau akan mati, Kawaki. Dan juga, aku lihat belakangan ini, beberapa orang di desa sudah mulai banyak mengamati gerak-gerik darimu yang sering berpindah ke dimensi lain tanpa alasan yang jelas. Apakah kau setiap hari harus melihat wajah Nanadaime kesayanganmu? Benarkah begitu, Kawaki?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Hei, hentikan ucapanmu itu, Daimon. Kau tidak boleh berkata seperti itu lagi kepadanya." Mendengar itu, Daimon menjawab, "Jujur saja, Kawaki, aku sama sekali melihatmu sebagai orang pengecut yang memalukan. Apa yang kau lakukan selama 3 tahun ini benar-benar menjijikan. Kau tidak melakukan atau menyelesaikan masalahmu dengan jantan sebagai seorang pria. Aku jujur saja, aku sangat kagum kepada Boruto yang benar-benar lapang dada menghadapi fitnah keji darimu. Ya walaupun secara pribadi, aku tidak punya masalah apapun padamu. Dan lagi yang membuatku malu adalah, ketika aku harus mendengarkan namamu yang sudah dilabeli klan Uzumaki, itu benar-benar memalukan." Mendengarkan ucapan Daimon, tiba-tiba Kawaki mengaktifkan Doujutsu Ishiki secara sempurna tepat di hadapan wajah Daimon dan Eida. Daimon yang melihat mata Kawaki berubah, dia tersenyum jahat, terus mengolok-olok Kawaki dan memprovokasinya dengan kalimat tajam. Saat itu Daimon berkata kepada Kawaki, "Tapi entahlah, aku rasa jika kau bertarung dengan Boruto yang sekarang, aku bisa pastikan kau akan kalah, dan tentunya kau akan mati, Kawaki. Dan juga, aku lihat belakangan ini, beberapa orang di desa sudah mulai banyak mengamati gerak-gerik darimu yang sering berpindah ke dimensi lain tanpa alasan yang jelas. Apakah kau setiap hari harus melihat wajah Nanadaime? Benarkah begitu, Kawaki?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Hei, hentikan ucapanmu itu, Daimon. Kau tidak boleh berkata seperti itu lagi kepadanya." Kawaki yang mendengarkan ucapan Daimon, tiba-tiba mengaktifkan Doujutsu Ishiki secara sempurna tepat di hadapan wajah Daimon dan Eida. Saat itu, Kawaki mengecilkan kursi yang didudukin oleh Daimon menggunakan Sukunai Hikona, sampai-sampai membuat Daimon terjatuh akibat kursi yang didudukinya menjadi kecil. Dan Daimon bereaksi sambil tertawa. Saat itu Daimon berkata, "Hei, apa yang kau lakukan padaku, Kawaki? Kau membuatku terperosok ke lantai akibat tindakan bodohmu itu. Apakah kau sudah bersiap untuk kehilangan kepalamu?" Mendengar itu, Eida berkata, "Hei kalian semua, aku tidak ingin ada keributan di sini. Jadi tahan nafsu kalian yang ingin membunuh satu dengan yang lain." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Santai Eida, aku hanya ingin membuat adikmu agar tidak terlalu banyak bicara." Mendengar itu, Eida menjawab, "Sudah cukup Daimon, jika kau melakukan keributan lagi, Shikamaru akan kembali meletakkan tim shinobi untuk mengawasimu, dan kau akan kerepotan jika hal itu terjadi." Mendengar itu, Daimon menjawab, "Ya baiklah Kawaki. Aku rasa aku kesepian karena tidak punya teman. Kalau begitu, baiklah kakak, lakukan apa yang kau mau." Setelah keributan reda antara Kawaki dan Daimon, Eida berkata kepada Kawaki, "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Kawaki, jangan membuat tindakan yang mencolok di hadapan siapapun, apalagi karaktermu.
Mungkin apa yang disampaikan Daemon ada benarnya. Jika terus begini, kau akan dalam situasi yang merepotkan. Mungkin mereka terkena efek Zeno, tapi mereka memiliki kehendak bebas dalam berpikir kritis. Jadi berhati-hatilah mulai dari sekarang. Mendengar itu, Kawaki menjawab, aku tidak perlu nasihat darimu. Aku hanya ingin kau memberitahukan kepadaku titik koordinat Boruto dan Code yang sedang ada di dimensi lain. Mendengar itu, Eida berkata, mungkin aku bisa melihat mereka secara langsung dengan mata ini, tapi aku rasa cukup sulit untuk meretas titik koordinat yang sudah diubah oleh Jigen sebelumnya. Bahkan Boruto sekalipun, aku tidak tahu dia bisa masuk ke dalam dimensi Gyubi milik Code. Aku rasa dia tidak melacak itu dengan kekuatan karmanya. Apa mungkin dia memiliki kemampuan lain selain itu? Mendengar itu, Kawaki menjawab, entahlah, aku tidak tahu alasan yang pasti, tapi selama 3 tahun belakangan aku tidak bertemu dengannya, aku bisa pastikan, dia cukup berbeda dari sebelumnya, dan dari penampilannya, dia benar-benar berbeda. Apa yang sebenarnya dia lakukan bersama Uchiha itu? Mendengar itu, Eida menjawab, aku tidak tahu alasan dari semua hal itu, tapi kau sudah memulai keributan dengan Sarada Uchiha. Aku rasa kau harus berhati-hati dengannya. Mendengar itu, Kawaki berkata, Saradaya, aku juga masih penasaran, mengapa dia tidak terkena efek Zeno milikmu, padahal dia bukanlah seorang Otsutsuki. Apakah itu ada hubungannya dengan genetik darah Uchiha-nya? Mendengar itu, Eida menjawab, aku rasa tidak. Jika dia tidak terkena efek Zeno karena genetik darah klan Uchiha, maka itu salah. Bahkan Sasuke Uchiha saja terkena dari efek Zeno milikku, tapi dia benar-benar berbeda. Saat aku bertemu dengan Sasuke 3 tahun yang lalu, mungkin dia sudah terkena Zeno milikku, tapi entah kenapa dia bisa berpikir kalau Boruto bukanlah pelaku atas semua yang telah kau rencanakan dengan Zenoku. Intinya, mungkin ada keunggulan sedikit buat mereka akibat genetik darah Uchiha-nya. Mendengar itu, Kawaki menjawab, ya, aku tidak boleh meremehkan Uchiha itu. Dialah satu-satunya orang yang menentang Zeno milikmu, dan berpihak kepada Boruto, dan mungkin saja, dialah yang membuat Boruto sekuat ini. Mendengar itu, Eida menjawab, ya mungkin saja. Tapi dari apa yang kulihat dari Senriganku, sebelum Boruto datang ke sini, dia sudah pernah bertarung dengan Code 2 tahun yang lalu, dan berhasil membuat mata kanan Code buta. Mendengar itu, Kawaki membalas, apa? Aku baru dengan soal ini padamu? Jadi begitu ya, dia sudah pernah bertemu dengan Code sebelumnya. Setelah mereka berkata seperti itu, tiba-tiba Daemon memotong pembicaraan mereka dan berkata, aku rasa kita kedatangan tamu yang cukup merepotkan. Setelah Daemon berkata seperti itu, tiba-tiba Sarada dan Sumire datang dan membuka pintu di kediaman Eida dan Kawaki. Kawaki yang melihat itu berkata dalam hatinya, sialan, lagi-lagi mereka. Ini bakalan menjadi situasi yang merepotkan. Untuk apa mereka datang ke sini? Setelah itu, Eida berkata, wah, kita kedatangan teman-temanku, silahkan masuk. Sarada dan Sumire. Kebetulan sekali ada Kawaki di sini. Mendengar itu, Sarada berkata, oh si bajingan ini ternyata di sini juga. Apa yang ingin kau lakukan di sini Kawaki? Mendengar itu, Kawaki menjawab, aku tidak tertarik sama sekali untuk bertengkar denganmu Sarada. Tapi apakah kau tidak bisa keluar dulu? Aku masih ada urusan dengan Eida. Mendengar itu, Sarada membalas, berani sekali kau memerintahku, dasar manusia memalukan. Mendengar keributan mereka berdua, Daemon tersenyum dan tertawa melihat hal itu. Eida yang menengahi mereka berdua berkata, untuk apa kalian datang ke sini? Apakah kalian punya keperluan yang mengganggu kalian? Mendengar itu, Sumire menjawab, itu benar Eida. Aku ingin menanyakan beberapa hal, dan meminta bantuanmu untuk mengetahui di mana Boruto sekarang. Kawaki yang mendengar itu menjawab, aku penasaran sekali dengan kalian berdua.
Dan ini mungkin waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini pada kalian. Kenapa kalian tidak terkena efek Zenoo seperti kebanyakan orang lain? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menangkal kekuatan Shinjutsu itu? Mendengar itu, Sarada menjawab, apakah kau merasa khawatir akan keberadaan kami Kawaki? Tapi aku rasa kau bisa tenang sedikit. Sekalipun kami menceritakan fakta yang sebenarnya, itu tidak berefek apapun pada mereka. Aku mungkin bisa bilang, akibat tindakan bodohmu itu, semua orang yang ada di Konoha ibaratkan otak mereka sudah dicuci, dan tidak bisa memahami apapun yang kami katakan kepada mereka. Jadi aku rasa, hingga sampai saat ini, semuanya masih dalam kendali rencanamu Kawaki. Mendengar itu, Kawaki menjawab, ya tentu saja. Dan seperti apa yang kukatakan sebelumnya padamu, kalau kau adalah bagian dari yang menghalangi rencanaku, sebab itu, kau akan kubunuh. Mendengar itu, Eida berkata, sudah cukup semuanya. Langsung saja Sarada, apa yang kau ingin tanyakan padaku sekarang? Mendengar itu, Sarada berkata, aku sudah tahu Boruto pergi ke dimensi milik Code beserta Gyuubi-nya. Jadi apakah aku bisa minta bantuanmu untuk memberitahukanku lokasi dari dimensi tersebut? Mendengar itu, Kawaki berkata, hei sialan, jika kau ingin menanya itu, maka lebih baik kau pergi saja. Aku sudah mengatakan pertanyaan yang sama denganmu pada Eida. Mendengar itu, Eida menjawab, jadi kau memiliki rencana yang sama dengan Kawaki, benar begitu ya Sarada? Aku rasa untuk mengetahui titik pasti koordinatnya, aku tidak bisa memberitahukan kepada kalian semua, karena dimensi tersebut bukan berada di dunia yang kita pijak saat ini. Tapi tunggu, ada sedikit yang mengganjal buatku dari pertanyaanmu Sarada. Jika Kawaki ingin pergi ke dimensi lain, maka dia bisa menggunakan karma sebagai objeknya. Lantas, bagaimana denganmu Sarada? Apakah kau memiliki kemampuan tersembunyi untuk dapat pergi ke suatu dimensi juga? Mendengar kalimat yang diucapkan Eida, Daemon yang hanya mendengar saja, dia kembali tersenyum seolah-olah akan ada sesuatu yang menarik yang sebentar lagi terbongkar. Saat mendengar itu, Sarada hendak menjawab pertanyaan dari Eida, tapi pada saat dia mau berbicara, tiba-tiba Mitsuki datang menghampiri mereka semua. Melihat kedatangan Mitsuki, Daemon menjawab, wah, ini sepertinya pertama kali rumah ini kedatangan tamu sebanyak ini, benar begitu bukan kakak? Tapi jika saja ada Boruto, aku rasa pertemuan ini semakin komplit. Melihat Mitsuki datang secara tiba-tiba, Kawaki berkata, sialan, ini tidak ada habisnya. Lagi dan lagi, sesuatu yang merepotkan bagiku datang tidak ada hentinya. Setelah Kawaki mengatakan itu di dalam hatinya, Mitsuki berkata kepada mereka semua, aku sudah lelah mencarimu Kawaki. Aku pikir kau pergi diculik oleh Boruto dan juga Code, jadi aku bersyukur kau baik-baik saja. Mendengar itu, Eida yang melihat Mitsuki berbicara di depan pintu, menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan bergabung bersama mereka. Saat itu Eida berkata, semua baik-baik saja Mitsuki. Tidak ada yang terluka, jadi bagaimana tugasmu? Apakah kau sudah berhasil menghentikan para Sumeaka itu? Mendengar itu, Mitsuki menjawab, sebelum aku menjawab itu, mengapa di sini banyak sekali orang di rumah ini? Dan lagi, ada kau Sarada, bahkan Kawaki dan Sumire juga, ada apa yang terjadi sebenarnya di sini? Mendengar itu, Kawaki marah dan berkata, jika kau datang untuk menanyai hal bodoh seperti itu, aku harap kau keluar dari sini Mitsuki. Kami sedang membicarakan sesuatu yang penting, dan kau datang mengganggu pembicaraan ini, dasar sialan. Berhentilah melakukanku seperti itu Mitsuki, berapa kali aku mengatakannya padamu? Mendengar itu, Sarada marah mendengar ucapan Kawaki, dan menampar wajahnya di depan semua orang. Saat itu Sarada berkata, beraninya sekali kau mengatakan hal itu pada Mitsuki. Walaupun aku benci melihatmu, tapi mendengar kata kasar pada orang yang ingin melindungimu, aku sangat tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak di hadapanmu. Mitsuki yang melihat Sarada menampar Kawaki berkata,
Maaf Sarada, Kawaki tidak berniat mengatakan itu, jadi aku harap kau memaafkan Sarada Kawaki. Mendengar itu, Kawaki berkata, "Cih sialan. Kalau begini terus aku akan keluar dari tempat ini. Aku akan menemuimu lain kali Eida. Pembicaraan kita tadi aku anggap sudah selesai, jadi bermain-mainlah dengan mereka. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar seperti bocah dengan Uchiha satu itu." Mendengar kalimat dari Kawaki, Sarada marah. Sampai-sampai dia membangkitkan Sharingannya, dan membuat segel jurus. Melihat itu, Sumire mencoba menenangkan Sarada. Sumire berkata, "Hentikan itu Sarada, kau tidak boleh terbawa emosi yang menguasai dirimu, itu akan menjadi hal yang buruk jika kau melakukan itu." Kawaki, yang melihat Sarada ingin mencoba menyerangnya berkata, "Tenanglah Sarada, aku juga ingin melakukan hal yang sama denganmu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kita tidak bisa saling membunuh selagi di dalam desa, jadi bersabarlah." Mendengar kalimat itu dari Kawaki, Daimon bereaksi dan menjawab, "Wah, ternyata hubungan kalian berdua sudah separah itu ya. Aku pikir Kawaki hanya ingin membunuh Boruto saja, tapi aku tidak percaya dia hendak ingin membunuh teman lainnya." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Biar aku tegaskan sekali lagi kepada kalian semua. Siapapun yang menghalangi jalanku, aku tidak akan peduli siapapun dia. Aku akan menghancurkannya, dan hal itu juga berlaku buat kau Daimon." Mendengar itu, Daimon beranjak berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah Kawaki sambil berkata, "Bagaimana kalau ucapan besarmu tadi, aku uji di sini Kawaki? Aku ingin tahu, seberapa besar kekuatanmu yang sekarang, sampai-sampai kau berani mengancamku dengan kalimat tadi." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Seperti apa yang kubilang tadi, aku cukup tertarik untuk melawan kekuatanmu Daimon. Seberapa besar kehebatanmu menggunakan kekuatan Otsutsuki Shibai?" Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia juga mendekati Daimon. Eida yang melihat itu berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa dengan sifat bodoh kalian. Tapi, jika kalian ingin saling membunuh, lebih baik kalian lakukan setelah Code dan Gyuubi-nya berhasil dikalahkan." Kawaki dan Daimon yang tidak peduli lagi dengan nasihat Eida. Mereka berdua pun saling ingin menyerang atau memulai pertarungan. Saat mereka hendak bertarung, tiba-tiba tubuh mereka berdua tidak bisa bergerak. Ternyata Shikadai menghentikan pergerakan mereka dari balik pohon yang ada di depan pintu. Saat itu Shikadai berkata, "Aku sudah bosan menunggu kalian berdua di sini. Tapi maaf saja, aku sedikit menggunakan Jutsu Kage Shibari untuk menghentikan pertengkaran kalian berdua." Setelah Shikadai berkata seperti itu, dia melepaskan jutsu pengikat bayangannya, dan berkata, "Jika kalian terus ribut seperti ini, maka ayahku akan memberikan peraturan yang merepotkan bagiku. Jadi ayolah Kawaki dan Daimon, hentikanlah pertikaian kalian itu. Sumeaka Code masih belum sepenuhnya hilang di dalam desa ini. Bahkan sebagian besar, Sumeaka Code berubah, atau berkamuflase menjadi sebuah pohon yang mengerikan yang dapat menyerap cakra manusia." Mendengar itu, Daimon menjawab, "Beraninya sekali kau. Tapi baiklah, aku rasa kita harus mencari waktu lain Kawaki untuk saling bertarung. Aku rasa, terlalu banyak yang memperhatikan kita saat ini." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Baiklah, jika itu maumu, aku akan mengalah kali ini dan mengikuti perintahmu." Kembali di sisi lain, Shikamaru yang sedang berbicara serius dengan petinggi desa berkata, "Aku rasa, ini akan semakin dekat waktunya. Dari apa yang shinobi lain sampaikan padaku, Code sudah tidak berdaya di tangan Boruto. Tapi sayangnya dia berhasil kabur ke dimensi Gyuubi. Jadi aku yang melihat kesempatan itu, aku ingin sedikit membiarkan Boruto leluasa untuk masuk ke dalam desa ini. Dari pantauan intel Anbu Konoha, kedatangan Boruto malahan sangat membantu desa Konoha. Jika saja dia tidak menghentikan Code, maka sudah dipastikan sudah ratusan ribu Sumeaka milik Code dapat masuk ke dalam desa ini." Mendengar itu, Kakashi yang ada di pertemuan berkata,
Aku rasa apa yang kau katakan ada benarnya. Dia tidak merusak desa ini, dan malah sebaliknya, dia menyelamatkan desa. Tapi aku punya saran untukmu Hokage ke-8. Jika kau punya kesempatan, cobalah ajak Boruto untuk berbicara atau bernegosiasi. Mendengar itu, shinobi lainnya berkata, "Itu ide yang gila. Apakah kau lupa Rokudaime Hokage? Kalau dialah yang berhasil membunuh Nanadaime Hokage, jika kau ingin mengajaknya untuk berdialog, itu keputusan yang sangat mengerikan. Kita tahu sekuat apa Nanadaime Hokage, dan berhasil dikalahkan oleh Boruto. Bahkan kita tidak tahu sampai sekarang di mana jasad asli dari Nanadaime Hokage beserta istrinya." Mendengar itu, Kakashi menjawab, "Justru karena alasan itulah, mengapa aku sangat tertarik sekali untuk berbicara dengannya. Aku ingin dia mengungkapkan apa yang dia alami sehingga melakukan hal itu." Jujur saja, banyak sekali hal yang mengganjal dalam pikiran dan hatiku tentang situasi ini. Bagaimana mungkin Boruto yang sudah membunuh Nanadaime Hokage kesayangannya, datang selama 3 tahun setelah kabur dari pengejaran Shinobi Konoha, dan menyelamatkan desa dari ancaman Code? Bukankah itu sedikit aneh? Jika saja dia jahat seperti yang diucapkan, seharusnya dia tidak perlu melakukan apapun saat desa ini hancur diserang Code. Dan juga aku rasa Shikamaru mengerti apa yang kumaksud ini, karena ada sesuatu yang masih belum kita ketahui lewat mulut Boruto sendiri. Mendengar itu Shikamaru berkata, "Tapi sangat disayangkan sekali, bahkan Eida dengan mata sendigannya tidak dapat melacak keberadaan Boruto dimanapun. Jadi jika itu yang kau inginkan Rokudaime Hokage, aku rasa cukup sulit untuk berbicara atau berkomunikasi dengannya. Mungkin saja, jika dia kembali lagi ke Konoha, aku akan memberi perintah ke Anbu Konoha untuk memberi pesan kepadanya." Di sisi lain, Kawaki yang sudah pergi dari tempat tinggal Eida setelah ribut dengan Sarada dan Daimon, dia pergi menuju atau pulang ke kediamannya rumah Naruto. Saat itu Kawaki melihat Himawari sedang murung seorang diri dan melihat foto ayah dan ibunya. Sesaat Kawaki mendekati Himawari, dia melihat adik kecilnya itu menangis. Himawari benar-benar hancur dan merasa kalau apa yang dialaminya cukup menyedihkan. Kawaki yang melihat itu mengelap wajah Himawari dengan tisu. Saat itu Kawaki berkata, "Maaf. Tapi semua ini harus terjadi. Demi melindungi desa dari segala ancaman, aku mau tidak mau harus tetap menjadikan Boruto sebagai target yang harus kuhancurkan. Jika saja semuanya sudah selesai, dan semua penghalang dari desa ini sudah berhasil kumusnahkan, kau akan mendapatkan kabar bahagia setelah itu." Mendengar itu, Himawari menjawab, "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi jujur saja, aku sepertinya masih benar-benar yakin kalau ayah dan ibuku masih hidup di suatu tempat, dan mereka belum benar-benar mati." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Semoga saja apa yang kau pikirkan itu benar. Aku juga berharap seperti itu Himawari." Mendengar itu, Himawari menjawab, "Jarang sekali kau datang menemuiku di rumah ini. Apa ada yang ingin kau bicarakan padaku?" Mendengar hal itu dari Himawari, Kawaki berjalan keluar ke halaman depan rumah sambil berkata, "Aku rasa semuanya akan berakhir seperti apa yang kau inginkan. Jadi berhentilah bersedih dan memasang raut wajah seperti itu. Jika kau terus menangis, aku merasa bersalah kepada Nanadaime dan ibumu." Mendengar itu, Himawari berkata, "Aku sangat takut jika harus kembali kehilangan seseorang yang berharga bagiku. Jadi aku selalu khawatir ketika kau sedang melakukan pertempuran. Aku harap kau tetap selalu ada buatku kakak." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Bisakah kau menghentikan panggilan itu buatku? Aku benar-benar tidak nyaman mendengarnya. Tapi baiklah. Aku berjanji, aku akan melindungimu dari segala macam bahaya apapun itu." Setelah Kawaki selesai berbicara dengan Himawari, saat dia hendak pergi meninggalkan kediaman Nanadaime, dia dihadapkan lagi dengan beberapa Sumeaka yang hendak menyerangnya. Melihat itu, Kawaki kembali mundur dan mencoba untuk menghalangi Sumeaka tersebut yang mencoba untuk mendekati Himawari dan dirinya. Saat itu Kawaki berkata,
Aku rasa, aku tidak bisa meninggalkanmu saat ini. Sumeaka bajingan Code ini, aku rasa mereka bisa mengetahui hawa keberadaanku. Jadi mau tidak mau, aku harus memusnahkan mereka semua. Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia mengaktifkan tangan senjata ninja miliknya, dan menebas dan menusuk para Sumeaka itu sampai hancur. Saat Kawaki sedang sibuk menghancurkan beberapa Sumeaka yang ada di depannya, tiba-tiba ada Sumeaka lainnya yang muncul dari belakang, dan hendak membunuh Himawari. Kawaki yang melihat itu, langsung spontan dan bergerak cepat menendang Sumeaka itu dari dekat tubuh Himawari, sampai-sampai Sumeaka itu terpental jauh akibat tendangan tersebut. Melihat itu, Kawaki langsung pergi dan membawa Himawari meninggalkan rumahnya, sebab Sumeaka lainnya sudah mengepung rumah Nanadaime tersebut. Saat itu, Himawari berkata, "Terima kasih kakak. Ngomong-ngomong, kau ingin membawaku pergi kemana?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Diamlah, dan tenang sedikit. Aku rasa Sumeaka itu sudah memiliki pikiran dan bertindak seperti apa yang mereka mau. Jadi aku rasa, untuk sementara waktu kau tidak perlu lagi untuk tinggal di rumah itu, mereka sudah menandainya." Himawari menjawab, "Lantas apa yang harus kulakukan? Aku hanya punya tempat tinggal di situ." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Sebentar lagi kita akan sampai, aku akan membawamu dan meletakmu di sana." Setelah itu, Kawaki yang membawa Himawari pergi dari rumahnya. Dia membawa Himawari ke tempat kediaman Eida dan Daimon. Saat itu Kawaki masuk dan berkata kepada Eida, "Maaf merepotkanmu Eida. Aku ingin Himawari berada di sini untuk sementara waktu, sebab Sumeaka itu sudah mengepung kediaman Nanadaime, jadi aku membawanya ke sini." Melihat itu, Daimon menjawab, "Wah, jadi kau yang datang ya Himawari? Seperti biasa, setiap aku berada di dekatmu akan merasakan hawa kekuatan yang besar di dalam dirimu." Mendengar itu, Eida menjawab, "Hentikan omonganmu itu Daimon, jangan membuatnya merasa tidak nyaman di sini." Setelah Eida berkata seperti itu, dia membawa Himawari untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat Eida membawa Himawari, Kawaki menemui Daimon dan bertanya, "Di mana Sarada dan yang lainnya? Apa mereka sudah pergi juga di sini?" Mendengar itu, Daimon menjawab, "Entahlah. Seperti yang kau lihat, mereka benar-benar tidak ada di sini. Tapi dari yang kudengar dari ucapan terakhir mereka tidak menyerah untuk mencari jejak Boruto, dan saat ini mereka sedang ke tempat Amado yang sedang ditahan di bawah tanah desa." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Dasar bodoh. Mereka benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah ya." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia kembali bertanya kepada Daimon, "Apakah Mitsuki pergi bersama mereka berdua ke tempat Amado?" Mendengar itu, Daimon menjawab, "Tentu saja. Malahan dari yang kudengar sebelumnya, Mitsuki yang memiliki rencana awal untuk pergi ke tempat Amado dan menanyai beberapa hal yang membuat mereka penasaran." Setelah Daimon berkata seperti itu, dia melanjutkan lagi dan berkata, "Hati-hati Kawaki, Mitsuki aku rasa dia sudah mulai sedikit terpengaruh jalan berpikirnya dengan Sarada. Dia seperti ingin mencari sesuatu yang mereka sembunyikan, dan kemungkinan terburuknya, bisa saja dia berhasil lepas dari Zeno. Tapi entahlah, itu hanya dugaanku saja." Kawaki yang mendengar itu berkata, "Oh jadi begitu, baiklah. Aku jadi tahu sekarang. Tapi aku minta bantuanmu Daimon, untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting kepada Himawari, salah satunya tentang hal itu. Dan aku juga minta bantuanmu kali ini saja, lindungi dirinya dari ancaman serangan Sumeaka Code." Mendengar itu, Daimon membalas, "Aku tidak percaya kalimat tadi muncul dari mulutmu yang kasar itu. Bagaimana mungkin kau bisa berkata selembut itu padaku? Apakah kau sangat memperdulikan bocah itu?" Mendengar itu, Kawaki membalas, "Bagiku, saat Nanadaime dan istrinya tidak ada di Konoha, maka akulah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaganya dari bahaya apapun." Mendengar itu, Daimon membalas, "Jujur saja,
Aku semakin bingung saat ini. Kau ini orang baik, atau bagaimana? Aku benar-benar tidak tahu jalan berpikirmu Kawaki. Aku rasa kau terlalu merepotkan dalam berpikir sesuatu. Tapi baiklah, aku akan menahan Sumeaka jika mereka datang mengejar Himawari. Anggap saja itu balasanku yang sudah mendendang wajahmu sebelumnya. Mendengar itu, Kawaki membalas, "Baiklah, aku serahkan padamu Daemon." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia pun langsung terbang dan segera bergegas pergi untuk menyusul Sarada dan yang lainnya untuk menemui Amado. Mitsuki dan Sarada yang sudah mengetahui lokasi persembunyian tahanan Amado harus dibuat berhenti oleh para shinobi yang menjaga tahanan Amado tersebut. Sarada yang tidak punya banyak waktu, langsung mengaktifkan sharingannya untuk membuat penjaga tersebut tertidur. Setelah itu, Sarada dan yang lainnya berhasil melewati penjaga tersebut, tapi tiba-tiba ada kubus raksasa yang berjatuhan tepat di atas kepala mereka. Melihat itu, Sarada langsung lompat ke atas arah kubus tersebut, dan menghancurkannya menggunakan Chidori. Mitsuki dan Sumire melihat puing kubus raksasa yang hancur akibat serangan Sarada, mereka dengan cepat menghindar dari pecahanan kubus tersebut. Sarada yang sudah tahu asal dari mana jutsu itu, dia berkata, "Lagi-lagi kau bersembunyi? Untuk apa kau menyembunyikan wajahmu, jika jutsumu itu aku mengenalnya Kawaki?" Setelah Sarada berkata seperti itu, Kawaki tiba-tiba muncul dari belakang pohon dan berkata, "Aku rasa, kekuatanmu cukup meningkat Sarada. Kau bisa menghentikan seranganku hanya dengan satu gerakan saja." Mitsuki yang melihat Kawaki melakukan itu, dia berkata, "Ada apa Kawaki? Mengapa kau melakukan ini pada temanmu? Aku rasa itu bukan sebuah bercandaan yang baik untuk kami." Mendengar ucapan Mitsuki, Kawaki menjawab, "Aku rasa kalian sudah mengerti mengapa aku melakukan itu kepada kalian semua. Untuk apa kalian ingin menemui Amado? Apakah kalian tidak tahu, kakek tua bajingan itu tidak boleh bertemu siapapun kecuali orang tertentu? Dan lagi, kalian sudah melakukan tindakan yang melawan desa. Untuk apa kau menjatuhkan para penjaga itu dengan genjutsumu Sarada?" Sarada yang mendengar itu, dia berlari cepat menuju Kawaki. Sarada mengaktifkan Jutsu Katon Gokakyu no Jutsu ke arah tubuh Kawaki. Mitsuki dan Sumire yang melihat itu, merasa kaget akan tindakan Sarada. Kawaki yang melihat Sarada melemparkan jutsu api kepadanya, dia dengan santainya menyerap jutsu tersebut dengan kekuatan karma yang ada di tangan kirinya. Setelah kejadian itu, Sarada berkata, "Sialan kau Kawaki, untuk apa kau mengikuti kami sejauh ini? Aku benar-benar tidak bisa terlalu lama menahan emosiku melihatmu." Kawaki yang mendengar itu membalas, "Kau baru saja menyerangku dengan jutsu itu? Aku rasa, tingkat kebencianmu padaku sudah sangat tidak bisa dibendung, benar begitu bukan Sarada? Tapi maaf saja, aku tidak akan membiarkan kalian lebih jauh lagi dalam bertindak di desa ini." Mendengar itu, Sarada menjawab, "Jika kau ingin mengganggu kami, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu di sini Kawaki. Kali ini aku tidak akan segan lagi." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Wah, itu ancaman yang sangat jelas dan kasar. Aku hanya menjalankan perintah di desa ini. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Jika kalian pergi menemui Amado, dan kalian tidak memiliki izin, maaf saja, aku sudah punya kewenangan untuk menghentikan kalian, atau lebih tepatnya membunuh kalian semua." Mendengar ucapan kasar Kawaki, Mitsuki kaget dan seolah-olah tidak percaya dengan ucapan mataharinya. Saat itu Mitsuki berkata, "Sarada, aku rasa apa yang dikatakan Kawaki ada benarnya. Jika saja kita terus melakukan pembelotan dan pembangkangan, kita bisa dicap sebagai ninja pengkhianat." Kawaki yang mendengar kalimat Mitsuki berkata, "Aku rasa kau harus mendengarkan apa yang dikatakan Mitsuki Sarada. Dari kebanyakan orang, aku rasa kaulah yang terlalu menonjol untuk menentang semua ini. Saat ini desa sedang dalam banyak masalah dan ancaman. Aku rasa ini bukan waktunya yang tepat untuk memberontak." Mendengar itu, Sarada berkata, "Berhentilah berbicara Kawaki.
Atau tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Kawaki yang mendengar itu berkata, jadi begitu ya, aku rasa aku harus membunuhmu. Setelah Kawaki mengatakan hal itu, dia mengaktifkan doujutsu milik Ishiki yang ada di mata kirinya. Saat itu Kawaki melemparkan beberapa batangan besi menuju arah tubuh Sarada. Mitsuki yang melihat tindakan Kawaki itu, dia menyelamatkan Sarada dari serangan tombak tajam milik Kawaki. Saat itu, Mitsuki marah dan kesal melihat tindakan Kawaki. Saat itu Mitsuki berkata, aku rasa serangan tadi bukan untuk mengusir Kawaki, itu serangan untuk membunuh. Aku rasa kau sudah berlebihan dalam menyikapi tindakan kami ini. Kawaki yang mendengar ucapan Mitsuki berkata, aku tidak percaya kau mengatakan itu kepadaku Mitsuki. Tapi tidak apalah, jika kau masih ingin melindungi Sarada lakukanlah. Aku juga akan sekaligus membunuhmu jika kau tidak mau mendengarkanku. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh desa ini. Sarada yang mendengar kalimat itu berkata, Mitsuki, aku tidak mau menyeretmu masuk ke dalam masalahku dengannya. Tapi lebih baik, aku minta kau mundur sedikit, sepertinya ini sudah saatnya aku membunuh Kawaki, tanpa ada yang mengganggu lagi. Mendengar itu, Mitsuki berkata, berhati-hatilah Sarada, jika kau melakukan itu, kau dan dia akan saling membunuh. Apakah kalian berdua lupa, kalau permasalahan desa dan ancaman dari Sumeaka Code masih belum hilang? Mendengar itu, Sarada menjawab, maaf, tapi sangat disayangkan sekali, aku sudah tidak bisa mengontrol emosiku kali ini Mitsuki. Aku harap kau segera mundur sekarang juga. Setelah Sarada berkata seperti itu, dia maju satu langkah dari Mitsuki dan mencoba mendekati Kawaki. Saat itu Sarada mengaktifkan Sharingan-nya. Kawaki yang melihat itu berkata, aku rasa kau benar-benar sudah siap mati ya Sarada, semoga saja mata Uchiha itu dapat menyelamatkanmu dari seranganku. Setelah Kawaki berkata seperti itu, Mitsuki yang melihat Sarada mendekati Kawaki, dia memasang sikap siaga dan mencoba menghentikan pertarungan mereka berdua. Kawaki yang melihat tindakan Mitsuki berkata, cukup Mitsuki. Kau tidak perlu melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Ini adalah keputusan kami berdua, jika kau ingin bergabung dengannya, silahkan saja, aku tidak keberatan. Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia melompat ke arah pohon dan mengeluarkan jutsu api yang besar di hadapan mereka semua. Sarada yang melihat serangan besar Kawaki itu, dia membalas dengan jutsu api yang besar juga. Melihat serangan besar api yang saling diadu, Mitsuki mengeluarkan jutsunya untuk menghilangkan efek ledakan dari jutsu mereka. Dia menggunakan Hidemikatsuchi untuk menghilangkan api dari mereka berdua. Melihat apa yang dilakukan Mitsuki, Kawaki berkata, oh jadi begitu ya, kau berada di pihak Sarada, baiklah Mitsuki. Aku senang kau menunjukkan keberpihakanmu padanya. Mendengar itu, Sarada menjawab, aku tidak bisa memaksamu Mitsuki. Jika kau ingin membantuku untuk membunuhnya, aku akan sangat terbantu. Mendengar itu, Mitsuki berkata kepada Kawaki, aku tidak tahu mengapa kau berubah sejauh itu Kawaki. Bagiku kau adalah matahariku. Mendengar itu Sarada menjawab, apa yang kau pikirkan tentangnya adalah sebuah kesalahan Mitsuki. Dia tidak lebih dari orang yang menjijikan dan memalukan. Dan seperti yang pernah kusinggung padamu, dialah yang membuat semua kerusuhan saat ini. Mau bagaimanapun, dia tidak lain adalah orang luar yang bermasalah. Mendengar itu, Kawaki marah dan berkata, aku rasa ucapanmu semakin kasar ya Sarada. Aku semakin bersemangat untuk membunuhmu saat ini juga. Setelah Kawaki mengatakan itu, dia terbang ke arah langit dan mengaktifkan tanda karmanya, dan juga mengaktifkan doujutsu milik Ishiki. Saat itu, Kawaki mengeluarkan sebuah shinjutsu yang berbahaya, yaitu ribuan batang besi tajam di atas kepalanya. Saat itu Kawaki berkata kepada mereka semua, aku rasa, ini adalah salam perpisahan buat kalian semua. Bersenang-senanglah setelah kalian terkena serangan ini.
Setelah mengatakan itu, Kawaki menghujani mereka semua dengan ratusan tombak besi tajam dari